Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang di Nusantara maupun yang saat ini sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat hikmah, wawasan, pengetahuan, dan semoga saja mendapat sebuah kefahaman setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel YouTube Paduan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dan terima kasih banyak selalu kami sampaikan atas support dan dukungan-dukungan yang Anda berikan. Semoga saja daripada hal itu nantinya akan menjadi hal baik yang akan dicatat oleh Allah menjadi amal baik dan juga akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan alhamdulillah pemirsa, bagi pemirsa yang saat ini sedang banyak masalah, baik itu masalah pribadi, baik itu sakit, penyakit medis atau non medis, ataupun yang sedang galau karena cinta, asmara, ataupun yang sedang merasakan gangguan di dalam kehidupannya masing-masing, semoga saja daripada masalah itu segera diberikan solusi yang terbaik oleh Allah dalam wujud nyata dan juga mendapat penyelesaian yang nyata. Dan terlebih ketika perlahan-lahan proses itu terjadi, semoga saja dimudahkan untuk mengambil hikmah-hikmah bagi kehidupan Anda yang Anda alami semuanya. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini di mana ini masih seputar pengobatan dari netizen channel Paduan Gaul, di mana dari netizen kali ini masih wilayah dekat sini, di mana beliau seorang laki-laki yang sudah berusia agak lumayan tua, di mana beliau ini mengalami penyakit yang membuat dirinya tidak bisa melakukan kegiatan apapun sekarang ini, di mana beliaunya hanya terbaring di kasur saja. Dan penyakit itu yaitu penyakit saraf terjepit. Menurut versi sudut pandang manusia, penyakit saraf terjepit yaitu adanya saraf di dalam tubuh ini yang terjepit hingga akhirnya otot itu pun tidak memiliki daya kekuatan, akan gitu, hingga akhirnya jasad sulit untuk digerakkan. Kalau dilihat sisi gaibnya, adakah makhluk gaib yang bekerja dan golongan apa saja, dan juga sampai begitunya itu prosesnya berapa lama, itu kan masih menjadi misteri teka-teki. Dan juga bagaimana prosesnya, kita akan coba ulas daripada perihal sisi gaib penyakit saraf kejepit dari netizen kami kali ini. Semoga nantinya akan membawa hal baik, perlahan-lahan berproses, dan juga normal kembali, harapan kami seperti itu. Dan ketika sudah normal pun semoga saja dimudahkan untuk melaksanakan ibadah taat pada Allah dan juga kembali kepada kehidupannya yang normal. Dan alhamdulillah dari konten ini saya masih ditemani mediator, yaitu teman saya Mas Riki. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Bener. Tambah glowing ya Mas? Alhamdulillah Mas. Masih jomblo? Alhamdulillah masih jomblo. Alhamdulillah. Katanya mau menikah ini. Insya Allah. Insya Allah. Dalam waktu dekat, menengah? Secepatnya Mas. Secepatnya. Ya semoga saja nanti dimudahkan lah proses-prosesnya. Sehat ya? Sehat Mas. Saya tak minjem raganya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua efek negatif yang raga mediator ini otomatis menguap semuanya. Menguap sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Muwab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin guru saya tolong bantu aktif dan dalam setoran ini bernama Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Semua negatif dan mediator ini diuapkan semakin menguap, dibentengi roh dan sukma dan raga mediator ini dari penyusup, pengganggu, penipu, pendompleng apapun yang selama ini mengganggu raga mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi benar-benar gaib yang masuk, yang asli. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin makhluk gaib yang paling kuat yang selama ini membuat sakit dari orang yang di foto yang saya tunjuk ini, yang membuat sakit secara terjadi, yang asli, ketarik ke tangan saya. Kuasai full, semakin menguasai full. Sallallahu alaihi Muhammad, bebas, semakin kuat powernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu mengganggu saja. Mengganggu kayak apa? Ganggu tugas kami. Emang kamu siapa? Golongan apa? Dari mana? Saya golongan iblis. Iblis. Iblis yang bagaimana itu? Asli iblis atau iblis dari apa? Katakan jujur, kalau bohong otomatis tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bukan asli iblis. Terus? Tapi saya menaik tingkatan menjadi golongan iblis. Dulunya kamu apa? Dulunya saya hanya jin kecil. Setelah kami melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, dengan mengganggu manusia-manusia itu, golongan kami naik tingkatan derajat. Saya sudah menggelincirkan manusia itu. Pernah membantu manusia itu di zaman dulu, waktu dia masih muda dulu. Terus kamu dari mana asalnya? Dari lelakunya dulu. Terciptalah golongan kami. Emang kamu lelaku yang dulu dia pelajari, terus semakin diasah, semakin dilakukan terus-menerus zaman dulu untuk melindungi dirinya itu. Golongan kami semakin kuat. Dan saatnya golongan kami mengambil jatah-jatah dalam tubuh manusia itu. Saya ngerokok dulu ah. Kamu enak saja kamu. Kenapa enak? Merokok apa itu? Ada masalah? Tidak. Kamu merokok juga? Kamu tidak ada urusan dengan saya. Nggak ada urusan. Saya emang nggak ada urusan dengan kamu. Saya hanya berurusan. Kamu narik saya untuk datang kemari. Tuh, saya nggak tahu kalau yang datang itu kamu. Yang saya tahu di mana ada orang yang meminta tolong ke saya, di mana ada keluhan dari orang tersebut sakit, yaitu saraf yang terjepit, kan gitu. Itu bukan urusan kamu. Biarkan saja orang-orang seperti itu. Kamu dari mana? Dari orang itu? Atau kamu jangan-jangan dari pohon pisang? Kalau kamu bisa melihat, lihat saja. Kalau tidak,
Tidak usah banyak bertanya, bertele-tele kamu. Loh, kalau soal melihat saya bisa melihat yang nyata. Melihat gadis, melihat perawan, melihat janda bisa. Di otak kamu itu Hmm. perempuan semuanya. Weh, Hanya perempuan yang kamu pikirkan. tidak. Tidak apa. Banyak Matamu hal. seperti itu. Melihat teman-teman saya yang ganteng-ganteng ini juga melihat. Tetapi Mm-mm. pikiranmu sendiri itu Mm-mm. banyak perempuan-perempuan yang sedang kamu inginkan. Wih, kok bisa begitu, Bos? Benar apa tidak itu kan? Tidak, Bos. Jangan berbohong kamu. Wih, kamu malah balik ini. Wih. Kalau kamu di alam goib Mm-mm. berbohong sedikit pun, Mm. potong-potong. Wah, ini dalam nyata ini. Kan saya manusia. Saya masih manusia. Oke, bukan siluman lagi ini modenya. Ngomong-ngomong, kamu iblis dulu dari jin kecil, dari tubuh seorang manusia. Prosesmu kok bisa mengikuti orang tersebut di saat dahulu kala itu kayak apa ceritanya? Katakan jujur. Kalau buang terpotong-potong, terpenggal. Kamu itu menyusahkan saja. Kenapa kok menyusahkan lagi? Yuk katakan. Saya sudah bilang tadi. Hmm. Dari lelaku-lakunya dulu, Hmm. dia menjalankan lelaku tanpa guru. Terus? Di zaman dulu itu, dia banyak memiliki jimat. Pusaka-pusaka gitu. Iya. Loh, apakah hal itu membawa dampak buruk langsung sekarang tidak. ini? Di zaman dulu tidak merasakan dampak buruk, tapi Terus? mendapatkan dampak baik dulu. Oh. Biar yang mempunyai jimat-jimat, lelaku-laku itu disenang di awal doang, tapi di akhir dia merasakan kesakitan demi kesakitan. Sebenarnya orang itu sudah mau meninggal. Udah mau meninggal? Ya emang beliaunya nggak bisa apa-apa, hanya bisa terbaring. Terus karena proses golongan kami sebagian itu masuk di dalam jasad manusia itu. Karena golongan kami mengambil roh sukmanya itu. Terus proses kamu dahulu kala ikut karena tirakatnya, karena daripada kepemilikan pusakanya hingga sampai sekarang kamu membuat sakit. Itu kan panjang ranahnya. Kalau dihitung dunia manusia loh. Saat fase manusia itu muda, sekarang udah agak tua gitu loh. Panjang sekali. Dia melakukan lelaku itu bukan hanya satu atau dua. Setiap dia bertemu tentang orang pintar di zaman dulu, dia pasti ikut untuk mempelajari sebuah keilmuan, memberikan keselamatan dirinya, memberikan kewibawaan dalam dirinya. Jadi begitu ya ternyata. Lelaku manusia itu gak hanya satu lelaku, tapi banyak lelaku. Oke. Terus ini saya mau tanya. Kamu kan bangsa gaib, bangsa yang tidak terlihat oleh manusia. Kok sampai bisa membuat sakit manusia? Saraf. Memang sangat sulit dijangkau dengan mata telanjang manusia. Tapi ini kan barang nyata di dalam tubuh manusia. Bagaimana caramu hingga bisa membuat sakit? Saripati di dalam tubuh manusia itu. Semakin saya makan, saya grogotin terus menerus. Kelama-kelamaan itu semakin menipis. Dan kotoran-kotoran saya itu menempel di jasad manusia itu yang buat kesakitan demi kesakitan itu. Oh, loh, kotoran gaib itu bisa menjadi nyata kalau begitu, kalau menumpuk? Bisa. Apalagi tidak dibersihkan sama sekali. Cara membersihkannya? Lah orang itu sering membersihkan diri gitu dengan cara mandi, mungkin dengan kembang, mungkin dengan sabun. Kalau dengan kembang, golongan kami malah tertawa terbahak-bahak melihat itu. Kok bisa? Kembang yang diambil, kembang setaman atau kembang yang lainnya, dibacakan mantra oleh orang yang pintar, dibiar kesehatan
untuk awet muda Hmm. langsung dibuat mandi tengah malam. Oh. Itu yang muncul golongan-golongan di bawah saya. Jadi begitu ya. Iya. Dia dulu pernah memakan kembang gading. Oh, kembang kantil. Kembang itu. Ya, dimakan sama air. Dalam rangka apa? Itu manfaatnya bagi manusianya. Itu manfaatnya sangat banyak sekali. Ketika kembang itu dimasukkan dalam air, dibacakan sebuah doa mantra itu, langsung kembang itu dimakan perlahan demi perlahan, langsung airnya diminum. Itu membuat bangsa gaib bisa menyukainya. Berdatangan demi berdatangan untuk membantu hajat-hajat yang dia diperlukan. Khususnya apa? Kalau orang makan kembang itu biasanya pengasihan atau apa? Pengasihan juga bisa, keselamatan, dan yang lain itu aja banyak. Tapi nyatanya sekarang ini orangnya nggak sehat terus, tapi sakit malah nggak kunjung-kunjung sembuh. Dia dibawa ke ahli saraf juga nggak sembuh-sembuh. Dan ahli saraf itu sudah saya ajak bicara yang gaibnya itu. Saya bermusyawarah gaib demi gaib itu. Ini sudah jatah saya. Jangan macam-macam kamu. Dia hanya praktek orang pintarnya itu yang bikin saraf itu. Malah tambah kesakitan ketika dia berobatkan. Jadi begitu ya, Mbah Iblis. Ya begitu. Terus sampai sekarang ini tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu kamu bekerja, mengambil saripati dan lain sebagainya di tubuh netizen kami ini. Itu membutuhkan berapa pasukan di tubuhnya hingga sampai membuat seperti itu? Pasukan saya itu banyak sekali dalam jasad manusia itu. Saya hanya mengambil setoran-setoran, hanya bisa menikmatin dalam jasadnya manusia itu. Lalu saya mencari orang lagi, keliling. Itu hanya pasukan yang di situ, yang tinggal di situ. Saya hanya keluar masuk ke dalam jasad manusia itu. Terus orang itu juga sudah dibawa ke orang pintar. Kok nyatanya malah nggak sembuh-sembuh? Pernah dia dibawakan berisi air, terus didoakan, kasih kertas, airnya itu dikasih kertas, langsung disuruh minum. Karena temannya itu ala kejawen itu banyak sekali. Orang itu tidak bisa membedakan dampak buruk atau dampak baiknya setelah meminumnya itu. Tapi nyatanya hasilnya nihil. Pernah dia minum, merasakan kesembuhan, hanya sementara. Kok bisa begitu? Tapi kelamaan dia merasakan kesakitan. Untuk apa? Supaya orang itu bisa datang ke orang itu lagi, untuk meminum minuman seperti itu. Terus ini yang saya tanyakan, ketika manusia itu sakit, biasanya kan ada diagnosa daripada dokter atau dunia medis manusia lah saya membahasakannya. Dimana ketika diagnosis manusia ini menyampaikan bahwasanya harus menghindari makanan A,
B, C, D. Nah, apakah faktor makanan-makanan tersebut itu langsung dominan Makan makanan itu secara sisi gaibnya? sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Terus? Golongan gaib yang mempengaruhi itu semua. Hmm, Dan kamu bilang itu dokter, hmm, itu supaya jangan makan ini, nanti kamu bisa kumat lagi. hmm. Kan kamu yang sekarang ini bekerja membuat penyakit saraf itu. Nah, terus untuk menyembuhkannya kan kamu sendiri juga yang harus dikerjakan. Tidak bisa. Kok bisa tidak Golongan bisa? kami tidak mau Kenapa? menyembuhkannya. Hmm, Karena golongan kami sudah membantu orang itu. hmm. Terlalu banyak saya membantunya. Emang dia Dan merasa dari dibantu? dosa-dosanya sendiri pun Hmm. dia melakukan maksiat waktu itu. Nah, terus caranya kayak apa supaya terbebas daripada jeratan golongan seperti kamu ini yang sudah mengikat kuat di tubuhnya dan supaya sembuh? Meminta ampun kepada Tuhannya. Itu solusinya paling bagus. Tetapi tidak semudah itu untuk meminta ampun. Itu ada kan unsur-unsur santet. Karena banyak orang-orang juga kan melihatnya itu ada unsur dari orang yang tidak menyukainya, hingga dia timbul prasangka untuk menyalahkan yang lain. Apakah itu caramu juga menjebak manusia? Itu strategi bagi kami untuk mengambil jatah-jatah di anak turunnya. Ketika saya membisikin orang itu kena guna-guna atau kena santet untuk membuat kehancuran warga kamu. Yang memberikan informasi kena santet itu adalah orang pintar yang menerawang si tua itu, si tua bangga itu. Kamu bangga-banggakan juga pelanggaran nih. Untuk menerawang yang sakitnya itu diterawang dari unsur mana itu penyebabnya. Dan dari situ si dukun ini bercerita kepada keluarganya bahwa orang itu dikena santet. Padahal itu tipu muslihat golongan seperti kamu. Dukun itu hanya bisa bicara, tapi hasilnya kosong. Yaudah, kamu udah sampai sini. Kamu sekarang mau apa? Saya mau pergi. Pergi aja kalau bisa. Terkunci di Raga Media Trade sementara. Shalom. Saya sudah bilang, saya tidak ada urusan dengan kamu. Enak sekali bilangmu seperti itu. Padahal kamu tahu tugas iblis yang diizinkan oleh Allah kepada manusia hanya menggoda, bukan menyakiti. Tapi itu ini kamu benar. udah menyakiti. Tapi saya membantunya. Oh. Jadi kamu membantunya harus mendapat upah gitu. Tidak ada yang gratis di dunia. Gaib pun. Kalau dunia manusia ya gak ada yang gratis lah ibaratnya. Kalau dunia gaib pun seperti itu, ada transaksi. Pelayan pun di dunia itu perlu makan, perlu bayaran. Apalagi di bahasa gaib yang terlihat gitu. Ada ternyata. Kok enak saja. Golongan kami membantu manusia, tapi tidak mengambil timbal balik. Ya, golongan kami itu rugi besar. Yaudah, kamu udah sampai sini. Kamu tahu nih telapak tangan saya. Iya, saya mengetahuinya. Sekarang dengan izin guru saya, otomatis perintah langsung dimasukkan. Masuk perintah ini. Sallallahu
tambah dalam. Ambil pasukanmu, ambil semuanya. Jika kamu menyala, hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil semuanya. Semuanya pasukan saya yang buat sakit-sakit itu. Semuanya semuanya pasukan saya. Semuanya. Sudah. Apa yang kamu ambil dari tubuh itu otomatis kembali semuanya. Saya mau dengan izin guru saya. Kembalikan utuh, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teraktif, langsung keluarkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar. Menjadi tidak enak. Keluar otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Keluarkan semua roh, sukma, dan semua bagian tubuh dari orang yang sudah kamu, semuanya otomatis keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Terus keluar. Kembalikan semuanya terus sampai bersih. Tidak sedikit pun yang kamu tawan. Jika melakukan sesuatunya otomatis hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Orang ajar kamu. Saya sudah susah payah untuk mengambilnya itu. Terus Kamu silakan saja untuk mengeluarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, semua perjanjian gaib yang masih terhubung dengan seseorang ini semuanya terputus. Putus. Semakin tidak menyambung, tidak ngefek lagi penyakitnya. Assalamualaikum. Dan diobati perlahan-lahan. Semua kotoran, racun, dan efek yang menyumbat seluruh area daripada sel darah, peredaran, orang hipertensi tinggi, semuanya pindah ke tangan kanan saya. Balik tentara dari gaib, fasik, leluhur, atau dari mana punya mas tersisa semuanya ketarik jadi satu. Apa yang diambil keluar seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan semuanya. Keluar. Jadi tidak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin guru saya. Bantu diobati. Sallallahu alaihi Muhammad. Racun semua efeknya keluarkan, nantinya mudah lewat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan terputus. Bagian-bagian tubuh yang masih kamu tawan itu keluar. Dari simpanan film juga keluar. Terus keluar. Jadi tidak enak.
jadi tidak enak. Jadi tidak enak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya semakin terputus, tidak nyambung, tidak ngefek dengan raga orang yang saya tunjuk ini. Semakin terputus, iblis ini semakin terputus, pasukannya juga terputus, jin siluman fasik juga terputus, yang masih terhubung dan berjanjian gaibnya terputus. Menjadi lemas, tambah lemas, keluar semua jadi gak enak, tambah lemas. Sallallahu ala Muhammad. Sudah saya kembalikan. Kamu tidak bisa kemana-mana sekarang juga. Assalamualaikum. Langsung dirantai, ditempatkan di tempatnya yang asli. Semua terlantai. Kotoran racun dan semua efeknya, dan semua keefasi dan mereka mediator dan efeknya juga terrantai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Setelah hanya mau hilang. Sehat mas? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah ulasan singkat di kesempatan konten kali ini, dan semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu lelaku, di mana ketika lelaku itu sendiri tidak memiliki jalur yang sesuai kepada Allah, dan juga lelaku tersebut tidak sesuai dengan aturan syariat dan hakikat dari Allah, disitulah nanti sekalipun membawa manfaat, suatu masa pasti akan membawa madorot. Jadi sebagai pribadi manusia semoga bijak menyikapinya. Bukan bermaksud kami untuk menyampaikan hal yang tidak bijaksananya, tetapi semoga saja bisa memilah dan memilih mana yang sesuai, mana yang tidak untuk dikerjakan. Dan terlebih bahwasannya hukum sebab akibat, daripada lelaku itu berlaku. Jika sebab melakukan ini, suatu masa akibatnya ada, kan di situ, dan sangat jelas. Dan pentingnya ketika kita memahami sekarang ini bahwasanya sesuatu itu terjadi atas izin dan kehendak Allah, maka dari itu ketika mendapat masalah pun lari atau kembalinya yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan itu mutlak atas kesalahan kami sebagai pribadi manusia, dan jikalau ada sebuah kebenaran ataupun ada kebaikan itu bukan dari kami datangnya. Semoga bermanfaat bagi beliaunya yang sakit terkhususnya, dan juga semoga membawa manfaat bagi para pemirsa semuanya, dan juga tetap semangat menjalani kehidupan kita semuanya di fase-fase ini. Dan semoga saja kita pun termasuk manusia yang selalu diberkahi oleh Allah dan juga diselamatkan oleh Allah di fase akhir zaman ini. Salam dari kami yang muda, yang berkarya, tetap semangat menjalani kehidupannya. Semoga dalam keadaan baik dan juga bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.